Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sangat kita hormati, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-masir. Doa Allah bersamamu hari sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti, bersamamu hidup dan mati kami. Kepada Allah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, yang enggak merusak konsentrasi. Ya aroma itu enggak tahan Pak. Minum saya dulu. Baik, Bapak Ibu, pertemuan terakhir kita sampai di mana? Lupa pasti. Supaya tak lupa, usul diulang-ulang lain. Baca ulang-ulang Ustaz. Gitu. Tuh, Uswah TV. Ya, saudara kita dari Uswah TV nanti di tengok-tengok nanti Bapak Ibu. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Jadi kalau channel dakwah umum, kalau mau channel apa ya tengok? Apa ya tengok Ibu? Yang channel umur, saya tahu umur dulu. Ustaz Mondra Pak Ketua itu, luar biasa itu banyak channelnya itu banyak. YouTube beliau cuma video ceramah beliau itu luar biasa sampai TVRI cuma. Saya lihat di surat. Sampai betul untuk mengulang-ulang kaji kita yang kini tengok di Uswah TV. Batas pertama sampai ke bahu, batas yang kedua sampai ke telinga. Kita boleh memilih mau sampai ke bahu atau sampai ke telinga. Tapi khusus untuk perempuan disarankan sampai ke bahu saja. Laki-laki boleh kok sampai ke telinga, bagus. Berdasarkan hadis riwayat Muslim. Sampai ke bahu juga boleh. Sampai ke bahu berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Cuman kalau laki-laki sampai ke bahu, maka harus beda dengan perempuan. Perempuan yang sampai ke bahu tanpa membuka ketiak. Sementara laki-laki kalau memilih yang sampai ke bahu dengan sedikit membuka ketiak. Jadi angkat tangan yang sampai ke bahu, buka ketiaknya. Kalau yang perempuan tidak boleh buka ketiak, angkat tangan sampai ke bahu, udah tahan. Baru perempuan tidak boleh buka ketiak, karena ketiak perempuan itu lebih masam dari laki-laki. Yang perempuan itu bukan perempuan ini, enggak. Ya, jadi maksudnya bukan itu, supaya menjaga aurat, supaya aurat kita lebih terjaga. Jadi angkat tangan sampai ke bahu. Jadi yang bergerak itu cuma dari ujung jari sampai ke siku. Allahu Akbar. Cuman ini yang bergerak. Kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki bergerak dari ujung jari sampai ke siku, kemudian dari siku ke pangkal lengannya juga bergerak. Jadi dibuka sedikit. Itu bedanya.
Kalau yang sampai ke telinga itu otomatis sudah terbuka langsung otomatis itu. Nah, tuh, kemudian baru kita lipat. Kita lipat tangan itu dengan batas lipatan tangan. Batas lipatan tangan berapa, Pak? Berapa? 3. Yang pertama di atas punggung tangan kanan. Sini posisinya. Ini yang pertama. Di atas punggung tangan kanan. Yang kedua, jadi angkat tangan, kemudian lipat, taruh di sini. Ini cara yang pertama. Yang kedua di pergelangan sampai sini. Nah, mempertemukan dua pergelangan sampai di sini. Allahu Akbar. Tapi kan tak perlu ruku kan? Allahu Akbar lah paslon. Nah, pasang lah. Tak perlu. Jadi di agak-agak saja. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah sa'id di lengan di sini. Allahu Akbar. Nah, sampai sini. Ini boleh. Ini batasannya. Dan tidak ada yang sampai ke siku. Tidak ada yang sampai ke siku. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah, janganlah kamu sholat seperti orang sombong. Ini menggambarkan kesombongan. Nah, ini menggambarkan kesemuanya. Dingin Ustaz, barang ini. Tidak ada alasan dingin di situ. Tidak ada alasan dingin. Di halaman panjang dingin. Nah, di situ kan banyak manusia perkasa, kan? Preman kain sarung. Apa-apa kan jam 11 siang itu menyandang kain sarung tuh. Nah, walaupun sedingin saya tetap sholatnya tidak boleh sampai ke siku melipat tangannya, hanya sampai ke sini batas maksimalnya. Karena gambaran kata Rasulullah, ini gambaran orang yang sombong. Makanya Nabi melarang kita melipat tangan sampai ke siku. Nah, jadi batasannya 3, di atas punggung tangan kanan, kemudian di pergelangan, kemudian di lengan. Kemudian apalagi cara melipat tangan? Kalau yang perempuan ditaruh saja. Mau dimanapun batasnya, di sini boleh, mau di pergelangan boleh, mau di lengan boleh. Jadi ditaruh saja. Jadi kok salah gitu Ustaz jadi imam misalnya kan? Salah jadi imam. Maka ibu cukup menepuk lengannya. Jadi lengan yang ditepuk. Nah, ini yang ditepuk. Jadi tidak tepuk permuka di belakangmu. Ya. Jadi imam salah, tidak. Jadi ini yang ditepuk. Itu cara menegur imam bagi yang perempuan. Kalau yang ini untuk yang perempuan, jadi yang perempuan ditaruh saja tanpa membawa mukena. Jadi mukena itu biasa lapeh. Yang di dalam sewa wadipek tangan awak. Yang mukena biar aja lepas. Jangan dibawa lu mukenanya. Kalau dibawa mukenamu, beko akan membentuk tubuh kita bagian belakang. Nah, itu tidak bagus juga nanti dia. Oke. Kemudian apa lagi? Posisi lipatan tangan. Sampai di situ kemarin. Posisi lipatan tangan berapa? Oh ya, yang laki-laki belum. Yang laki-laki dilingkar, dipisahkan jempol dengan 4 jari. Nah, gini. Ini untuk laki-laki. Atau dipisahkan 3 jari dengan jari 2 yang lainnya, kelingking dengan jempolnya dilingkar, yang 3-nya diluruskan. Ini caranya untuk yang laki-laki. Atau yang lebih nyamannya seperti ini. Nah, ini dia. Itu. Kemudian posisi lipatan tangan. Di mana awak letakkan? Awak lipet tangan awak, awak angkat, awak lipet tangan awak. Di mana awak letakkan? Pertama alal fuadi, di atas jantung. Ini pilihan pertama. Di atas jantung. Yang kedua ala sadr, di atas dada. Ini dada. Ini posisi dada di sini. Kalau lewat dari sini, ini masuk wilayah halak namanya, wilayah halak. Nah, kalau lewat dari sini, nah jadi di sini turun. Allahu Akbar. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, baina sadrin wa surratin, antara dada dengan pusar di sini. Allahu Akbar. Nah, seperti ini. Ini yang ketiga. Yang keempat ala surratin, di atas pusar. Allahu Akbar. Bentuk ramaleh. Bentuk ramaleh dulu. Ada yang lebih apa lagi dari ini? Di bawah pusar. Yang kelima di bawah pusar. Allahu Akbar. Bentuk pidato lagi lah. Bentuk ramaleh. Tapi ini dibolehkan. Dan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, kakek buyutnya Erdogan,
Yang Presiden Turki sekarang sholatnya kayak gini. Nah, itu nggak pemalu, itu luar biasa, itu penakluk Konstantinopel itu luar biasa, presiden hebat itu. Nah, tapi sholatnya seperti ini, Allahu Akbar. Nah, ini yang kelima, boleh. Yang keenam dilepaskan saja, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kalau besok awak misal, kalau di Indonesia tidak ada mudah orang yang tidak PNC itu loh. Besok kalau awak misalnya pergi ke Makkah misalnya kan, nampak orang sedang tagak bantu ikut kuah. Jangan diajak ngomong tanya. Tahu-tahu dia awak saking bahasa Arab mah, hebat bahasa Inggris mah. Where you come from? Ends misalnya kan, kan dua bahasa Arab bahasa Inggris awak misalnya kan, tahu-tahu rukuk, Allahu Akbar katanya. Tahu awak. Nah, berarti sedang sholat itu, walaupun agak bantu ikut saya, berarti sedang sholat. Itu boleh. Itu yang ke-6. Pertama di jantung, di apa? Di jantung. Yang kedua di dada. Yang ketiga di antara dada dengan pusar. Yang keempat di pusar. Yang kelima di bawah pusar. Yang keenam dilepaskan saja. Oke Bapak Ibu. Nah, sampai di situ kemarin. Baru kita posisikan. Setelah kita posisikan tangan kita, baru kita membaca doa iftitah. Nah, apa doa iftitah kita? Doa iftitah. Berapa macamnya doa iftitah Bapak Ibu? Wajjahtu Allahumma baik. Ini wajjahtu. Wajjahtu tanpa ini. Boleh. Jadi berapa macamnya? Banyak, banyak. Ada dua balik macamnya. Banyak, ada subuhun kudus, rabbul malaikat warruh dan seterusnya. Banyak. Nah, cuman dari dua balik, kalau ingin melihat lebih banyak, dikutip oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, judulnya Sifat Salat Nabi. Di situ ada sampai macam. Kalau di buku Ustaz Abdul Somad itu 7 macam ditulisnya. Di rujuknya doa iftitah. Jadi banyak doa iftitah itu. Makanya cari bukunya tuh. Cari buku-buku tuh supaya awak tahu, kok kira doa iftitah. Awak dari ketek sampai umur 70. Umur 67, tapi lu ada yang nampak yang umur 67. Bentuk 7 kali isi sampai baru sedang. Sampai gahe, sampai muda-muda segi kokor, doa iftitah. Kiranya banyak doa iftitah, banyak doa Ibu. Ada dua banyak macam. Cuman dari yang dua banyak macam itu, Nabi lebih sering memakai dua. Pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang kedua, wajjahtu. Nah, ini akan kita bahas sekarang. Yang kedua, wajjahtu. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Itu berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 744. Nanti Bapak Ibu bisa dicek itu. Kemudian yang kedua yang juga sering dibaca oleh Nabi, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebelum itu ada kalimatnya Ustaz. Apa tuh? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bapak Ibu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila itu satu doa iftitah. Itu salah satunya tuh. Itu satu doa iftitah itu Bapak Ibu. Nah, kita sambungkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira itu disambung dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu satu lagi doa iftitah sampai la syarikalah itu. Berarti kalau orang membaca Allahu akbar kabira tambah dengan wajjahtu, berarti awak membaca dua doa iftitah langsung. Bolehkah itu? Boleh. Kata siapa? Ya harus pasti dari itu.
Kata siapa? Menurut Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi kok siapa Ustaz? Imam An-Nawawi itu ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Jadi ada ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'iyah namanya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu luar biasa. Dia pensyarah hadis Imam Muslim, luar biasa itu. Ada satu kitab beliau judulnya Al-Azkar. Di kitab itu dituliskan di halaman 110 kalau nggak salah itu disunnahkan membaca doa iftitah lebih dari satu. Nah, jadi kalau kita membaca Allahu Akbar kabira sambung dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, berarti kitalah membaca dua doa iftitah, berarti kita dapat sunnah tambahan kata Imam An-Nawawi. Nah, jadi itu ada yang pakai Allahu Akbar kabira sambung dengan wajjahtu, ada yang pakai Allahumma ba'id. Yang menariknya Bapak Ibu, ada buku yang ditulis oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita mengenalnya dengan Imam Ibnu Utsaimin. Ternyata Rasulullah SAW dari sekian banyak doa iftitah itu favorit beliau dua ini. Allahu Akbar kabira wajjahtu wajhiya lilladzi yang ada di hadis Muslim nomor hadis 1848. Kemudian Allahumma ba'id yang ada di hadis Al-Bukhari nomor hadis 744. Ini favorit Nabi. Cuman menariknya Bapak Ibu, Nabi membacanya di sholat yang berbeda. Bila Nabi membacanya, jadi Nabi membagi sholat itu jadi dua. Ada sholat siang, ada sholat malam. Ada sholatul nahar, ada sholatul lail. Sholatul nahar atau sholat siang itu bila mulai dari subuh sampai isya. Jadi mulai dari subuh sampai isya itu masuk kategori sholat siang. Dan sholat sunat pengiringnya masuk tuh. Qobliyah subuh, sholat isyraq, sholat duha, sholat awabin. Kalau kita sholat awabin, sholat zuhur dan sholat sunatnya, sholat asar dan sholat sunatnya, sholat maghrib dan sholat sunatnya, sholat awabin lagi antara maghrib dengan isya, sholat isya dan sholat sunatnya, sampai ba'diyah isya. Itu masuk kategori sholatul nahar, sholat siang. Sholat siang. Beko lewat dari ba'diyah isya, awak sholat isya, sudah itu sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Sudah itu awak niat sholat apa benda? Nah, sholat yang ini, yang lewat ba'diyah isya ini sudah masuk wilayah sholatul lail, sholat malam namanya. Nah, sholat malam itu batasnya beko sampai sebelum subuh. Sampai sebelum subuh. Nah, itu sholatul lail namanya. Nah, menariknya Bapak Ibu, untuk sholat siang Nabi lebih suka membaca doa iftitahnya Allahumma ba'id. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya itu. Sementara beko untuk sholat malam Nabi lebih suka membaca doa iftitahnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya. Jadi beda, siang Allahumma ba'id, malam wajjahtu. Kalau kita bau pupuh saya kan dulu. Pupuh saya kan. Wajjahtu tetap wajjahtu, mau siang mau malam wajjahtu tetap wajjahtu. Masih lumayan lah daripada tidak punya wajah kan. Itulah, itu beda. Lalu bagaimana dengan sallu kama ra'aitumuni usalli itu? Hadis Al-Bukhari nomor 151 itu. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Berarti beda salat kita dengan salat Nabi itu kan? Tuh. Bagaimana mungkin kita mau mengatakan salat kita sama dengan salat Rasulullah itu? Tuh, itu salah satunya. Maka kalau hafal di kita Bapak Ibu, Allahumma ba'id hafal, wajjahtu hafal, maka pakai dua-duanya. Dan pisahkan. Kenapa dipisahkan? Nanti Bapak Ibu sekilas saya mau sampaikan. Allahumma ba'id itu isinya doa permohonan pengampunan dosa, supaya dijauhkan dari dosa, dari sumber-sumber dosa. Kalaupun dosa itu terlakukan, supaya dibersihkan lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari segala macam sumber dosa sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat.
Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau dosa itu takarajon dulu ya Allah. Setiap dosa yang takarajon ya Allah menjadi bintik hitam di hati awak. Maka Allahumma naqqini, bersihkan ya Allah. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan ya Allah dosa-dosa yang pernah terlakukan olehku sebagaimana Engkau membersihkan kain putih dari kotoran. Allahumma ghsil khataaya bil ma'i wat thalji wal barad. Ya Allah, sirami dengan apa? Nanti dengan nilai-nilai kebaikan nanti kita jabari waktu kita membahas maknanya, pemahaman makna. Itu isinya. Jadi doa permohonan perlindungan dari segala macam sumber dosa dan permohonan supaya dosa-dosa kita diampuni. Kenapa dibaca di siang hari? Nah, disinilah dia rahasianya. Subuh awak baca itu, awak berasihan diri awak. Beko dari subuh ke zuhur ada peluang dosa nggak Bapak Ibu? Ada. Nah, zuhur awak baca itu banyak, sehingga dosa dari subuh ke zuhur itu diampuni oleh Allah. Diampuni, dibersihkan lagi oleh Allah. Maka nanti akan ketemu hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Antara satu sholat dengan sholat berikutnya ada ampunan dosa. Kapan kita dapat ampunan itu? Kalau kita minta ampun. Bagaimana caranya kita minta ampun? Salah satunya dengan Allahumma ba'id itu. Itu dia. Makanya dibaca di siang hari. Dibaca di siang hari karena potensi dosa itu lebih banyak di siang hari. Nah, malam kita baca doa iftitahnya wajjahtu. Kenapa wajjahtu? Ada rahasia lagi di balik hadis Rasulullah itu. Apa kata Rasulullah? Di hadis Muslim 1848 itu, ketika dibaca wajjahtu itu futihat abwaabus sama. Dibuka pintu langit. Jadi kiranya Bapak Ibu, wajjahtu itu untuk mengetuk pintu langit. Wajjahtu itu untuk mengetuk pintu langit supaya pintu langit dibuka. Nah, kapan pintu langit itu dibuka? Nanti ada fi jawfil lail namanya. Itu ada di rahasia sholat malam. Di inti malam itu futihat abwaabus sama, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Memangnya langit itu berpintu, Ustaz? Iya, berpintu enggak Bapak Ibu? Hah? Iya, berpintu. Langit itu berpintu enggak? Berpintu. Langit itu dulu pintu-pintunya. Pintu itu dijago oleh malaikat. Di mana salah satu pintunya? Di atas Masjidil Aqsa di Palestina. Makanya Nabi dari Masjidil Haram ke langit itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa baru naik ke langit. Karena di situ pintu langit. Dari mana kita tahu kalau langit berpintu? Dari Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 40. Nanti cek. Surat Al-A'raf ayat 40.